Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang acceptance plan dalam quality control. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mufti Rotul Aulia dengan NIM 1412 4027. Kenalkan, nama saya Farhan Hakim Pratama dengan NIM 1412 4049. Perkenalkan, nama saya Bima Putra Waskita dengan NIM 1412 4016. Perkenalkan, nama saya Sultan Niko Akbar Hidayat dengan NIM 1412 4052. Kenalkan, saya Niko Linardo dengan NIM 14 12 4039. Latar belakang. Dalam industri modern, kualitas produk menjadi faktor penting untuk menjaga kepuasan konsumen dan keberlangsungan perusahaan. Inspeksi 100% memang akurat, tetapi kurang efisien karena membutuhkan biaya besar, waktu lama, serta beresiko menimbulkan human error, terutama pada pengujian yang bersifat merusak. Sebagai solusi, digunakan acceptance sampling plan, yaitu metode statistik yang menentukan penerimaan atau penolakan suatu lot berdasarkan pemeriksaan sampel acak. Metode ini efisien dari segi waktu dan biaya, serta dapat diterapkan pada data atribut maupun variabel dengan rancangan seperti single sampling dan double sampling. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa pengertian dan jenis-jenis dari acceptance sampling. Yang kedua, bagaimana mekanisme dan karakteristik dari rancangan penyampelan tunggal atau single sampling plan. Yang ketiga yaitu bagaimana fungsi dan interpretasi kurva karakteristik operasi dalam acceptance sampling plan. Tujuannya yaitu, yang pertama, mampu menjelaskan pengertian acceptance sampling plan, serta mengidentifikasi berbagai macam atau jenis penerimaan sampel yang digunakan dalam sistem pengendalian kualitas atau quality control. Yang kedua yaitu mampu membedakan dan menganalisis penerapan rencana penerimaan sampel, baik untuk karakteristik atribut atau kualitatif maupun data variabel atau kuantitatif. Yang ketiga yaitu mampu menganalisis dan menyusun rancangan penyampelan tunggal. Yang keempat, mampu membaca, membuat, dan menginterpretasikan kurva karakteristik operasi untuk mengukur kinerja sampel. Yang kelima yaitu mampu menilai sensitivitas untuk ukuran sampel terhadap akurasi penerimaan lot produk. Yang keenam yaitu mampu menganalisis prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan pada rancangan penyampelan ganda ketika sampel pertama belum memberikan hasil yang pasti. Yang ketujuh, mampu mengidentifikasi, menghitung, dan meminimalkan tingkat risiko produsen atau menolak lot yang sebenarnya baik dan beresiko konsumen, atau menerima lot yang sebenarnya cacat, demi menjaga keadilan dan efisien finansial kedua belah pihak. Pembahasan pengendalian kualitas statistik merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor pengendalian, menganalisis, mengelola, dan memperbaiki produk dengan proses menggunakan metode-metode statistik, pengendalian kualitas statistik, atau statistik quality control. Secara garis besar
digolongkan menjadi dua, yaitu pengendalian proses statistik atau statistik proses kontrol dan rencana penerimaan sampel produk atau acceptance sampling. Rencana penerimaan sampel adalah prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan terhadap produk-produk yang dihasilkan. Perusahaan metode acceptance sampling bukan merupakan alat pengendalian kualitas, namun alat untuk memeriksa apakah produk yang dihasilkan tersebut telah memenuhi spesifikasi atau notasi yang dikenal dalam metode ini. Antara lain yaitu N sama dengan jumlah populasi dalam lot, N sama dengan jumlah sampel, C sama dengan bilangan penerimaan, D sama dengan jumlah sampel cacat, PA sama dengan probabilitas penerimaan, P sama dengan probabilitas cacat. Karakteristik dari penyampelan tunggal single sampling plan. Karakteristik dari penyampelan tunggal single sampling plan adalah metode pengambilan sampel dalam penilaian kualitas yang dilakukan mengambil satu kali sampel dari suatu lot atau kelompok produk untuk menentukan apakah lot tersebut diterima atau ditolak. Metode ini banyak digunakan dalam acceptance sampling karena sederhana dan mudah diterapkan. Next. Kurva karakteristik operasi atau operation characteristic curve. Salah satu penggunaan mendasar probabilitas terkait dengan pengambilan sampel penerimaan adalah untuk menggambarkan peluang suatu lot lolos inspeksi pengambilan sampel jika lot tersebut terdiri dari proporsi cacat tertentu. Rencana pengambilan sampel yang paling sederhana tentu saja sebagai berikut. 1. Ambil satu sampel dari lot tersebut. Jika sampel tersebut bagus, terima lot tersebut. 3. Jika sampel tersebut cacat, tolak lot tersebut. Next. Sampling penerimaan dengan ukuran sampel. Sampling acceptance sampling merupakan salah satu metode penilaian kualitas statistik yang digunakan untuk menentukan apakah kelompok produk atau lot dapat diterima atau ditolak melalui pemeriksaan sebagai produk sebagai sampel. Metode ini berkembang dalam dunia industri karena pemeriksaan seluruh produk seringkali membutuhkan biaya besar, waktu lama, dan tenaga yang banyak. Dalam beberapa kondisi tertentu, inspeksi menyeluruh bahkan tidak memungkinkan dilakukan, terutama pada produk yang pengujiannya bersifat merusak, seperti pengujian daya tahan lampu, kekuatan material, atau ketahanan baterai. Oleh sebab itu, perusahaan menggunakan teknik sampling penerimaan untuk memperoleh keputusan kualitas secara lebih efisien. Next. Sensitivitas sampling penerimaan. Sensitivitas dalam sampling penerimaan atau acceptance sampling sensitif merupakan konsep yang menggambarkan kemampuan suatu rencana sampling dalam membedakan antara lot yang berkualitas baik dan lot yang berkualitas buruk. Dalam berbagai jurnal pengendalian kualitas, sensitivitas sering dikaitkan dengan tingkat kecepatan sistem sampling dalam mendeteksi perubahan kecil pada proporsi produk cacat. Semakin sensitif suatu rencana sampling, maka semakin cepat sistem tersebut mampu mengenali penurunan kualitas produk dan menolak lot yang tidak memenuhi. Sensitivitas sampling penerimaan.
Sensitivitas dalam sampling penerimaan merupakan kemampuan suatu rencana sampling untuk membedakan secara jelas antara lot yang berkualitas baik dan lot yang berkualitas buruk. Dalam literatur pengendalian kualitas statistik berkaitan erat dengan seberapa cepat probabilitas penerimaan suatu lot berubah ketika tingkat kecacatan produk meningkat. Semakin sensitif suatu rencana sampling, maka semakin kecil peluang lot dengan kualitas buruk dapat diterima. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa sensitivitas dipengaruhi oleh perubahan nilai P. Ketika proporsi cacat meningkat, probabilitas penerimaan akan menurun. Tingkat kecepatan penurunan itulah yang menunjukkan sensitivitas sistem sampling. Next. Studi kasus. Studi kasus untuk data atribut pengujian sampling penerimaan pada data atribut di UD sumber kulit didasarkan pada klasifikasi 27 jenis cacat operasional yang ditemukan selama proses penyamaan atau proses basa atau beam house, staining, dan finishing. Berdasarkan hasil pembobotan, kualitas kecacatan ini dipisahkan menjadi 4 tingkat, yaitu sebagai 4 tingkat independen, yaitu kritis atau bisa disebut AGL 0,25%, inoperatif AGL 0,40%, mayor AGL 0,65%, dan minor AGL 1,50%. Data total produksi pada bulan Agustus 2006 adalah sebanyak N sama dengan 11.4.340 lembar kulit dengan rata-rata lot size harian sebesar 420 lembar kulit. Setiap lembar kulit berukuran rata-rata 14 feet. Next. Expanded sampling tunggal, data atribut, deskripsi kasus, divisi quality control, QC UD sumber kulit bermaksud mengevaluasi salah satu lot harian yang berisi N sama dengan 420 lembar kulit untuk menentukan apakah lot tersebut masuk ke dalam kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3, atau ditolak menjadi non-kualitas. Pemeriksaan dilakukan menggunakan standar MIL STD 105E dengan tingkat inspeksi umum level 2, general inspection level 2 pada kondisi inspeksi normal. Batas kualitas perusahaan menetapkan bahwa produk diklasifikasikan sebagai kualitas 1 jika terbebas dari seluruh kategori cacat. Next. Data pengamatan. Ukuran lot sama dengan N sama dengan 400 lembar kulit. Tingkat inspeksi sama dengan general inspection level 2. Kode huruf sampel sama dengan H berdasarkan tabel kode huruf MIL STD 105E untuk N sama dengan 420. Kritis AGL sama dengan 0,25%, kode huruf H, ukuran sampel N sama dengan 50, bilangan penerimaan inoperatif sama dengan AGL sama dengan 0,40%, kode huruf H, ukuran sampel N sama dengan 50, bilangan mayor AGL sama dengan 0,65%, kode huruf H, ukuran sampel 50, bilangan penerimaan AC sama dengan 0, bilangan penolakan RE sama dengan 1, minor AGL sama dengan 1,5%,
50, kode huruf H, ukuran sampel N sama dengan 50, bilangan penerimaan ACL, bilangan penerimaan AC sama dengan 1, bilangan penolakan RE sama dengan 2, hasil inspeksi sampel acak N sama dengan 50, ditentukan total kecacatan real berupa 0, cacat kritis, 0, cacat inoperatif, 1 cacat mayor, kulit kotor, dan 1 cacat minor, warna tidak rata. Next. Kurva C sama dengan 0 paling ketat. Perhatikan bahwa kurva untuk C sama dengan 0 langsung terjun payung ke bawah sejak titik awal. Ini berarti jika Anda menetapkan aturan bahwa tidak boleh ada cacat sama sekali di dalam sampel, maka sedikit saja ada kenaikan persentase cacat pada lot P. Peluang lot tersebut untuk lolos PA akan langsung drop drastis. Kurva ini tidak memiliki area bahu daftar di bagian atas. Kurva C sama dengan 1, C sama dengan 2, C sama dengan 3, lebih longgar. Semakin besar nilai C, kurva akan semakin bergeser ke kanan dan membentuk lengkungan bahu di bagian atas. Artinya rencana sampling memberikan toleransi lebih bagi produsen. Lot yang memiliki sedikit cacat masih memiliki peluang yang cukup tinggi untuk diterima. Sampling ganda. Data atribut deskripsi kasus untuk menekan rata-rata jumlah sampel yang diperiksa tanpa mengorbankan ketepatan jaminan mutu. UD, sumber kulit menerapkan rencana double sampling plan komparatif pada lot berukuran N sama dengan 420 lembar kulit. Fokus studi kasus ditujukan pada pengujian kategori kritis AGL sama dengan 0,25%. Pada kondisi inspeksi normal untuk melihat apakah penolakan atau penerimaan lot dapat diputuskan lebih cepat pada pengambilan sampel tahap pertama. Next. Data pengamatan. Ukuran lot N sama dengan 420 lembar kulit. Rancangan sampel ganda kategori kritis berdasarkan tabel groups dan Mills ST 10-15E. Sampel pertama N1 sama dengan 26 lembar kulit, batas terima AC1 sama dengan 0, batas tolak RE1 sama dengan 2. Sampel kedua N2 sama dengan 52 lembar kulit, batas terima kumulatif AC2 sama dengan 1, batas tolak kumulatif RE2 sama dengan 2. Hasil inspeksi real lapangan. Tahap 1, ditemukan jumlah cacat kritis pertama, yaitu D1 sama dengan 1 lembar. Misal kulit menjamur. Next. 2. Double sampling data atribut. Kurva PAI probabilitas penerimaan tahap pertama. Ini adalah kurva yang menunjukkan peluang suatu lot langsung diterima hanya berdasarkan pemeriksaan sampel pertama N1. Jika jumlah cacat di sampel pertama sangat kecil, lot langsung lolos. Kurva ini berada di posisi paling bawah karena kriteria lolos di tahap awal biasanya dibuat cukup ketat. Kurva PAI plus 1 probabilitas penerimaan total atau kumulatif. Ini adalah kurva final paling atas yang menggabungkan peluang lolos di tahap pertama ditambah peluang lolos di tahap kedua N2 setelah melalui
zona ragu-ragu. Kurva inilah yang menjadi acuan utama konsumen dan produsen untuk melihat performa akhir dari double sampling plan yang kelompok dan rancang. Studi kasus data variabel, penemuan inspektasi customer mengenai standar kualitas produk yang diinginkan berperan sangat penting dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Suatu produk untuk dapat memenuhi ekspektasi dari customer, maka perusahaan harus memiliki standar pengendalian kualitas dari produk yang dihasilkan, sehingga produk tersebut dapat diterima sesuai dengan ekspektasi dari customer. Sangat penting untuk memikirkan semua hal yang berhubungan dengan proses manufaktur dari suatu produk sehingga dapat memenuhi 3 hal, yaitu spesifikasi, produksi, dan inspeksi. Proses inspeksi terhadap produk dapat dilakukan dengan pemeriksaan 100% dan pengambilan sampel. Metode yang paling umum digunakan adalah dengan mengambil sampel. Dengan alasan metode ini lebih efisien dari segi tenaga dan waktu karena tidak seluruh produk diinspeksi. Perencanaan single sampling. Perencanaan single sampling longgar berdasarkan perencanaan single sampling inspeksi longgar pada tabel 5.2, maka diperlukan sampel maksimal sejumlah 32 pieces dengan pengambilan pertama pada kategori minor sebesar 20 pieces, kemudian mayor 4 pieces, inoperatif 4 pieces, dan kritis 4 pieces. Dengan masing-masing kategori bersifat independen untuk memutuskan penolakan lot. Verifikasi perencanaan jumlah sampel menunjukkan semua kategori masih berada batas resiko produsen A 5% dan resiko produsen P 10%. Seperti yang ditentukan sehingga sampel usulan masih memenuhi persyaratan produsen dan konsumen. Berdasarkan perencanaan single sampling inspeksi longgar tersebut, maka hanya diperlukan maksimal 32 pieces sehingga dapat meminimalkan jumlah sampel yang diambil sebesar 90%. Perencanaan double sampling ketat. Perhitungan verifikasi double sampling kategori kritis untuk level inspeksi ketat dilakukan untuk mengetahui bila mana sampel usulan masih berada dalam batas risiko produsen A banding 5% beserta batas risiko konsumen B banding 10%. Analisis perhitungan verifikasi untuk kategori kritis inspeksi ketat, yaitu risiko produsen N1 sama dengan 16, maka sama dengan 0,4%. Untuk N2 32, maka sama dengan 0,4%. Dengan demikian nilai masih di bawah batas risiko produsen A banding 5%. Risiko konsumen pada saat N1 sama dengan 23, maka 0 sama dengan 10%. Untuk N2 sama dengan 46, maka 0 sama dengan 5,6%. Dengan demikian nilai 0 masih di bawah batas risiko konsumen B banding 10%. Analisis perhitungan verifikasi untuk kategori indoperatif infeksi ketat, yaitu untuk risiko produsen N1 25, maka sama dengan 3,7%. Untuk N2 50, maka sama dengan 2,3%. Dengan demikian nilai masih di bawah batas risiko produsen A banding 5%. Risiko konsumen pada saat N1 sama dengan 21, maka 0 sama dengan 9,1%. Untuk N2 42, maka 0 sama dengan 4,5%. Dengan demikian nilai 0 masih di bawah batas risiko konsumen B banding 10%. Dalam industri tidak ada batasan jumlah lot yang menggunakan acceptance sampling.
Metode ini dapat diterapkan pada ratusan hingga ribuan lot produksi secara berkelanjutan. Asalkan setiap lot memenuhi syarat homogenitas. Jumlah lot yang diperiksa tergantung pada volume produksi, jadwal pengiriman barang, dan kapasitas tim quality control atau OC. Agar metode acceptance sampling atau pengambilan sampel penerimaan dapat diterapkan secara efektif, pembentukan dan ukuran lot harus memenuhi karakteristik khusus berikut. Yang pertama, karakteristik pembentukan lot. Homogen, semua unit dalam satu lot harus diproduksi oleh mesin, bahan baku, operator, dan shift kerja yang sama. Ukuran lot besar. Secara ekonomi, memeriksa lot berukuran besar jauh lebih efisien dan memberikan perlindungan kualitas yang lebih baik daripada lot kecil. Kemudahan logistik. Lot harus dikemas dan dipindahkan dengan cara yang memudahkan petugas OC mengambil sampel secara acak. Hubungan ukuran lot dan jumlah sampel. Industri umumnya menggunakan standar internasional seperti ANSI atau ASO Z1-4 atau MIL STD10 SE untuk menentukan berapa banyak sampel yang harus diambil berdasarkan ukuran lot. Sebagai contoh gambaran umum pada tingkat inspeksi umum 2 AGL standar. Yang pertama, lot sangat kecil 2 hingga 8 unit. Kode ukuran sampel A hanya diambil 2 sampel. Lot sedang, kode ukuran sampel H diambil 50 sampel. Lot besar, kode ukuran sampel L diambil 200 sampel untuk mewakili seluruh lot. Kapan industri menggunakan acceptance sampling? Metode ini biasanya diterapkan pada kondisi operasional tertentu, seperti pengujian rusak, kasus uji seperti uji kekuatan tekan beton atau uji letak komponen. Yang kedua, biaya inspeksi tinggi. Ketika biaya memeriksa 100% barang terlalu mahal dibandingkan resiko lolosnya cacat kecil. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Jumlah produk sangat banyak sehingga inspeksi total akan menghambat rantai pasok. Kesimpulan, acceptance sampling merupakan metode pengendalian kualitas statistik untuk menentukan penerimaan atau penolakan suatu lot berdasarkan pemeriksaan sampel. Metode ini lebih efisien dibanding inspeksi 100% karena menghemat biaya dan waktu serta mengurangi risiko kerusakan produk saat pengujian. Metode cepat sampling meliputi single, double, multiple, sequential, atribut, dan variabel sampling. Single sampling dan plan paling sederhana dan banyak digunakan karena hanya memerlukan satu kali pengambilan sampel. Dalam penerapannya, OC curve digunakan untuk menunjukkan hubungan tingkat kecacatan produk dengan probabilitas penerimaan lot. Sensitivitas sistem sampling juga penting untuk mendeteksi produk cacat sehingga perusahaan dapat menyimbangkan kualitas produk, biaya inspeksi, serta resiko produsen dan konsumen. Saran, perusahaan perlu memiliki metode acceptance sampling sesuai kebutuhan seperti double atau sequential sampling plan untuk produk kompleks agar inspeksi lebih efisien. Nilai KL dan resiko produsen maupun konsumen juga harus dievaluasi secara berkala agar tetap seimbang. Selain itu, odds curve perlu digunakan untuk menilai efektivitas sistem sampling dalam membedakan lot baik dan buruk. Pelatihan teknik sampling dan statistik bagi petugas inspeksi juga penting untuk mengurangi human error dan meningkatkan akurasi pemeriksaan. Sekian dari
kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.